Halo. Halo, selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi. Saya beri judul hari ini motivasi on the road. Karena pagi-pagi saya antar Jason sekolah. Selesai sekolah saya bisa berjumpa dengan Anda di sini. Ya. Ada siapa hadir pagi hari ini? Sudah bangun, siap-siap Anda ke kantor, siap-siap Anda melakukan aktivitas. Ya, I love Monday. Nah, ya. Jadi Anda persiapan diri Anda menyambut hari yang besar ini, hari yang indah ini, hari yang cerah, hari yang luar biasa ini. Ya. Jadi kalau setiap hari Anda adalah hari besar, setiap hari Anda adalah hari yang baik, setiap hari Anda adalah hari yang luar biasa, waduh, Anda mengawali satu hari ini dengan gemilang, dengan luar biasa, ya. Oke teman-teman, belum ada yang hadir, belum ada yang join, belum ada yang bergabung, ya. Bagi Anda yang nanti ketinggalan, Anda bisa menonton siaran tundanya atau siaran ulangannya. Ya, hari ini kita ngobrol tentang apa ya? Membangun bisnis FKC di luar misalnya, ya, di luar kota. Ya, karena Mr. Anan Juli, ya, tanggal 5 Agustus ini mereka ya akan ke Mataram, Lombok. Mereka akan bangun bisnis luar kotanya. Ya, tadi kemarin sore konsultasi, ya, ngobrol dengan saya, dan saya ucapkan selamat juga buat Juli Anan, ya, Anan Juli, karena sudah tembus ya kualifikasi, lolos ke Thailand. Ya, bagi Anda yang belum, ayo kejar. Masih ada waktu sampai 18 Agustus. Ya, masih ada 2 minggu. 2 minggu tutup buku. Maksimalkan betul-betul ya tugas Anan. Kamu harus menggolkan jaringanmu, grupmu sebanyak-banyaknya untuk ke Thailand. Oke teman-teman, apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah siapkan mental Anda tentunya, ya. Anda mau keluar kota, Anda mau membangun luar kota. Tapi kabar baik yang ini siapa nih? Nongol? Kok nggak kelihatan ya? Kabar baik yang saya kasih tahu kalau Anda mau membangun luar kota adalah Anda akan lebih mudah closing daripada di kota Anda. Nah, itu kabar baiknya. Kenapa Pak Iwan? Kenapa? Kalau Anda membangun bisnis Anda keluar kota, keluar dari kota Anda akan lebih mudah closing, Anda akan lebih mudah mendapatkan jaringan. Kenapa? Ada alasan. Itu kabar baiknya dulu. Alasannya adalah ibaratkan Anda merantau, ya kan? Kalau Anda udah biasa di satu daerah, satu kota, Anda nyaman. Suatu saat Anda dipaksa atau Anda terpaksa atau Anda harus merantau ke suatu tempat yang lain atau daerah yang lain. Nah, ya. Di sana Anda akan fight, ya. Anda betul-betul berjuang karena Anda tidak mudah untuk mendapatkan bantuan. Ya, Anda apa ya? Kalau Anda merantau itu Anda bisa lebih sukses karena Anda rela atau siap kerja keras. Nah, itu kabar baiknya. Makanya kalau Anda membangun di luar kota, waduh, selamat bagi Anda. Anda pasti berhasil, Anda pasti ya mudah sekali untuk closing orang. Kenapa? Karena seperti tadi ilustrasi tadi, Anda akan berjuang betul-betul mati-matian, ya. Anda akan rajin sekali, ya. Anda tidak akan pernah menunda. Ya, teman-teman, Anda akan ya fight, siap setiap saat. Anda tidak mau membuang waktu.
Itu kalau di luar kota, itu kabar baiknya. Ya, entah kenapa ketika pulang kembali ke kotanya atau daerahnya, yaitu daya closingnya atau presentasinya melemah. Ya, itu saya pun juga alami. Nah, makanya mindsetnya harus disamakan di luar kota, di daerah kita, di kota kita sendiri. Itu harus kita samakan, tetapi tetap juga pasti ada pengurangannya. Nah, itu kabar baiknya bahwa kalau Anda membangun bisnis di luar kota jauh lebih mudah closingnya, jauh lebih semangat dan jauh lebih rajin. Itu yang pertama. Nah, apa yang harus kita lakukan? Anda harus siapkan mental Anda, teman-teman. Ya, Anda harus betul-betul siapkan mental Anda untuk Anda keluar kota itu. Mental pertama ya, Anda harus fit, sehat. Anda minum produk-produk FKC, ya. 1 minggu, 2 minggu sebelumnya betul-betul Anda jangan sampai Anda sakit atau mengalami penurunan sistem kekebalan atau flu atau pilek. Betul-betul Anda hajar terus, Anda harus fit. Mental Anda harus siapkan, karena kalau Anda di luar kota pasti jam kerja Anda akan padat sekali. Jam kerja Anda akan padat sekali, ya. Daya closing, daya juang Anda tinggi sekali di luar kota. Yang pertama, siapkan diri Anda. Yang kedua, rencanakan, ya. Anda mau tinggal di mana? Misalnya Anda mau tinggal di rumah downline Anda yang akan Anda support. Saya lebih senang, kalau dulu awal-awal saya membangun, saya minta di rumah grup saya, downline saya. Kenapa? Biar cepat terjadinya duplikasi. Ya, setiap malam setelah selesai presentasi, saya bisa ajarkan langsung downline saya atau tim saya itu untuk dia bisa mendiri secepatnya. Contoh lah, kita bisa minimal kalau keluar kota minimal tuh 3 hari. Kalau lebih lama lebih bagus lagi. Ya, itu pasti jadi di kota Anda di mana Anda akan datangi. Ya. Kalau saya senang, ya, waktu ke Malang saya nginap di rumahnya Pak Martin, ya. Nanti ketika bisnis sudah berkembang, ya kalau kembali lagi ke Jawa Timur saya pasti di hotel, ya, tapi awal-awal saya pasti minta tidur ikut di grup kita atau di tim Anda. Nah, siapkan rencana kerja dulu, apa yang akan Anda lakukan, ya. Siapa yang waktu-waktu jadwal presentasi Anda siapkan. Markasnya di mana, Anda survei dulu. Anda suruh tim Anda atau downline Anda di kota tersebut atau daerah tersebut untuk melihat tempat untuk untuk table talk, markas. Ingat, ketika Anda keluar kota, Anda akan gulung omset di sana, ya. Nanti saya akan ajarkan kasih tip. Jadi pertama, Anda pilihkan tempat atau markas di mana Anda akan janji temu dengan prospek-prospek dari teman-teman Anda atau prospek-prospek dari downline Anda. Ya, tetapkan dulu, ya, survei dulu. Apakah di rumah downline Anda, ataukah di restoran, ataukah di hotel, di lobi hotel, bisa aja. Gimana pun Anda tetapin dulu. Nah, kalau misalnya di restoran atau kafe, Anda cari kafe yang bersih, baik, tidak berisik, tetapi harganya juga tidak mahal, ya. Kalau Anda minum kopi di sana, ya, minum atau makanan kecil, jangan makan besar. Ya, kalau Anda mau mencari markas, Anda cari yang menyediakan makanan-makanan kecil atau kopi lah, warung kopi atau kafe yang nyaman, bersih, tetapi tetap terjangkau. Tetap Anda hitung biaya-biaya yang akan Anda keluarkan. Memang harus ada biaya yang Anda keluarkan. Anda undang orang, Anda misalnya traktir kopi atau aqua, ya Anda ada keluar biaya. Tapi jangan sampai biaya itu besar. Nah, itu table talk, sudah. Anda betul-betul siapkan. Nah, kalau Anda misalnya sudah membangun, Anda sudah punya grup, Anda sudah peringkat Anda sudah gold cycle, ya, platinum, ya tentu mungkin Anda memilih hotel mungkin, ya.
Kalau Anda memilih hotel, membangun luar kota misalnya 3 hari 4 hari, Anda cari hotel yang ada lobbynya yang bisa untuk table talk, yang nyaman, ya, tempat untuk presentasi di lobi hotel, ya, nggak usah kemana-mana. Kalau Anda di hotel, Anda pilih hotel yang baik tentunya, yang bisa Anda pakai table talk untuk presentasi, ya. Nah, ketika Anda sudah tentukan tempat untuk Anda presentasi atau markas untuk table talk di luar kota tersebut, ya, berikutnya adalah jadwalnya. Nah, kalau Anda tanya jadwalnya Pak Iwan bagaimana kalau di luar kota? Kalau saya di luar kota, jadwal saya sangat padat sekali, ya. Saya misalnya ke Bali, ke Palu, ya, keluar kota ke Jawa Timur, itu jadwal itu harus padat. Nah, ke Batam kemarin juga kita harus bikin jadwal padat. Nah, kalau Anda boleh ikut. Saya mulai start presentasinya jam 11 setelah breakfast, mandi, ya, setelah sarapan jam 11 siang itu kita sudah mengundang orang untuk jam 11. Jadi satu hari itu jam 11 sampai jam 12, ya. Itu habis itu istirahat 1 jam, istirahat buat santai, rileks. Nah, presentasi mulai lagi dari jam 1 atau 13.00 sampai jam 2, ya, istirahat lagi 1 jam, ya. Jam 3 mulai lagi, jam 3 sampai jam 4, ya, 1 jam istirahat lagi. Jam 5 mulai lagi, ya, istirahat 1 jam. Jam 7 mulai lagi. Nah, teman-teman yang banyak sekali itu Anda bisa undang. Kalau Anda presentasi jam 11 misalnya, mulai ada orang-orang yang tertarik, Anda closing, langsung suruh undang teman-temannya, ya. Mungkin dia bisa datang jam 1, bisa datang jam 3, ada presentasi lagi. Nah, disitulah terjadi gulung omset tadi. Secepatnya, apalagi bisnis kita FKC. Waduh, bagaimana dalam waktu 3 hari itu Anda bisa meng-closing 100 orang? Itu dahsyat, men. Ya, buat Juli, buat Anan, ya, nanti di Mataram, ya, Anda ukur 1 hari berapa closing, 3 hari berapa closing. Nah, itu gulung omset, ya, gulung omset. Jam 11, jam 1, jam 3, jam 5 sore, jam 7. Kalau Anda mau kuat terus kan, bisa jam 9, ya, nggak menutup kemungkinan, ya, Anda di situ terus, ya. Habis itu Anda istirahat, besok paginya mulai lagi, istirahat, besoknya mulai lagi, Nah, itu cara membangun di luar kota, teman-teman, ya. Anda harus table talk setiap saat, setiap hari, ya. Anda tarik, Anda asah cara downline Anda, caranya bagaimana ngundang, ya, ngundang gampang sekali, ya. Ngundang untuk membangun sebuah peluang usaha, ya. Kalau saya pikir, kalau table talk itu kan free, tidak bayar, gratis. Anda datang lebih mudah, Anda undang ke kafe misalnya, ke warung kopi atau ke restoran, itu lebih mudah, ya. Nah, kalau Anda membangun di luar kota, ya, ini pesan saya, jangan banyak main-main. Ya, biasanya kalau keluar kota, apalagi Anda belum pernah ke daerah tersebut, Anda pasti tergoda untuk ya, ke tempat-tempat wisata, jalan-jalan, ya. Ingat, fokus Anda adalah membangun bisnis, membangun jaringan. Nah, jadi perjalanan bisnis, bukan perjalanan liburan. Nah, itu beda, ya. Karena ketika Anda fokus untuk membangun bisnis Anda akan jadi, ya. Nah, kalau momennya jalan-jalannya itu selingan, jadi jam-jam istirahat jalan-jalannya misalnya keluar makan, ya enggak, ya, jalan sebentar, tidak boleh mengganggu, ya. Apalagi misalnya kalau malam terus begadang, terus besoknya jam kerja Anda terganggu, ya. Table talk Anda terganggu, jangan. Anda boleh pergi malam makan, ya, santai dulu sama teman-teman di sana, atau enjoy sama orang-orang yang sudah Anda closing, ketemu lagi, misalnya Anda menjalin kedekatan, is okay, ya, ngopi-ngopi, nongkrong-nongkrong, ya. Nah, tapi jadwal besoknya tidak boleh tidak boleh terganggu, yaitu luar kota.
Ya. Nah, kalau umpamanya Anda di luar kota, jadi usahakan, targetkan Anda closing stokis, ya. Downline Anda, ketika mereka lihat omset begitu cepat berkembang, bisnis Anda berkembang begitu cepat di kota tersebut, saya yakin ada beberapa orang yang tertarik dengan stokis. Nah, dengan adanya stokis di kota tersebut atau daerah tersebut akan memudahkan Anda mengembangkan bisnis, akan memudahkan grup Anda akan berkembang di daerah tersebut. Tetapi kalau belum ada, jangan takut, don't worry. Ya, FKC bisnis e-commerce. Jadi FKC akan bisa mengirim produk-produk Anda 2-3 hari setelahnya ke tempat, ke alamat yang join, ya. Akan dibantu oleh kantor untuk mengirim produknya. Jangan khawatir. Tapi kita juga sudah punya target, ya, kayak Anan ke Mataram itu, dia udah bilang sama saya, udah siap akan ada satu stokis di sana. Luar biasa. Ketika ada stokis, akan mudah sekali Anda membangun bisnis itu di luar kota. Ya. Nah, apalagi yang harus dipersiapkan? Ya tentu kembali ke langkah pertama adalah mental tadi. Anda sudah siap di dalam membangun table talk tersebut. Anda juga bilang sama downline Anda semua, ya, bisnis ini pokoknya ada hukumnya, hukum Pareto. Jadi ketika kita lakukan table talk, pasti akan ada penolakan juga, gitu, ya. Nah, ajarkan mereka bahwa penolakan itu adalah bagian dari bisnis kita, ya enggak? Ibaratkan kalau saya contohkan, kalau Anda mau olahraga, mau bertanding tinju, ya. Kalau Anda mau bertanding tinju, Anda seorang petinju, doa apa yang Anda panjatkan kepada Tuhan, kan gitu. Sering saya contohkan ilustrasi ini. Apakah Anda berdoa, Tuhan lindungi saya mau bertinju, ya, sebentar lagi 12 ronde, lindungi saya dari ujung kaki sampai ujung rambut, biar saya tidak ditonjok atau dipukul atau dijab. Apakah itu doa Anda? Ya, pasti tidak. Karena kalau Anda seorang petinju, udah pasti Anda kena jab, kena pukul, kena tonjok, betul nggak? Nah, Anda akan berdoa seperti ini, Tuhan, saya akan bertinju 12 ronde, ya, berikan saya kekuatan, ya, hindarkan saya dari kuatkan saya dari kuatkan saya dari pukulan dan bisa menangkis pukulan itu, kan gitu. Ya enggak? Bagaimana kita bisa menangkis pukulannya, bisa bangkit ketika misalnya sampai jatuh atau diberikan kekuatan, pokoknya 12 ronde harus bisa dilalui. Nah, itu doa petinju. Ya, bagi Anda dalam membangun bisnis ini, ya, Anda tidak bisa menghilangkan penolakan. Penolakan adalah bagian dari kesuksesan Anda di bisnis ini. Kalau Anda nggak mau ditonjok, jangan jadi petinju, main catur saja, kan gitu. Kalau Anda tidak mau ditolak, tidak mau ditolak, ya jangan Anda jangan join di FKC, kan gitu. Nah, banyak teman-teman ya paling nggak bisa mengurangi, ya. Di luar kota pun Anda akan ditolak, tetapi kembali lagi, spirit Anda, semangat Anda itu akan membuat penolakan itu berkurang. Karena apa? Ya, Anda punya daya closing yang sangat tinggi. Karena Anda antusias, semangat itu membuat Anda bekerja lebih keras lagi, antusias, gitu kan, sehingga closingnya lebih tinggi. Anda tidak bisa menghilangnya, tapi menghindari bisa. Makanya teman-teman online pun juga bahkan mempromosikan bahwa kalau Anda tidak senang ditolak, Anda cocok bisnis online. Ya, memang betul, ada benarnya. Karena penolakan itu tidak Anda rasakan, gitu kan? Penolakan pasti ada, dimanapun penolakan selalu ada. Kalau misalnya online, orang tidak akan mau masuk langsung. Ya, langsung mengkerucut langsung sudah ada. Kalau Anda tidak suka, begitu lihat tampilan saja, begitu lihat tampilan muka misalnya, ya, Anda punya web, punya blog, orang nggak suka, langsung orang lewatkan, gitu loh. Ya enggak? Ya, Anda tidak rasakan penolakannya. Ya, bahkan
Kalau Anda buka toko, buka warung, ya banyak penolakan. Ya nggak semua orang masuk ke toko Anda itu langsung belanja. Atau orang begitu lihat, oh produk atau barang yang mereka tidak butuhkan, mereka akan lewat saja. Begitu pula di online. Memang tidak ada penolakan, ya, tetapi orang langsung mungkin produk mereka tidak butuh, ya, mereka belum butuh produknya, mereka menolak, tetapi Anda tidak rasakan. Ya, nah di bisnis kita, kalau kita membangun luar kota, ya Anda akan pasti dapatkan penolakan. Tapi jangan khawatir ya, saya pun karena hasil penolakan pun juga menjadi seorang diamond kan, jangan takut. Ya, nah bangun bisnis ini, ya kalau Anda mau luar kota, Anda mau bina nanti selanjutnya bagaimana Pak? Gampang, ada sosial media, ya. Bisnis kita ingat ada offline dan online. Ya, jangan khawatir, Anda pasti bisa menjangkau grup Anda. Ya. Kita perlu mengunjungi grup kita di luar kota karena apa? Ya, kita perlu sentuh hatinya, ya enggak? Kita perlu bangun leadershipnya, dan itu pun juga membuat kita banyak belajar, ya, banyak punya pengalaman, sehingga Anda bisa membangun grup Anda, ya. Anda perlu bertumbuh terus. Ketika Anda membangun bisnis Anda di luar kota, mau nggak mau Anda belajar terus, gitu loh. Ya, untuk Juli dan Anan, Juli, bangun bisnis Anda, ya. Saya doakan semoga Mataram akan besar juga. Ya, oke teman-teman semua, itu tips pagi hari ini. Ya, bangun bisnis Anda dimanapun. Ingat, sosial media akan menjangkau, ya, online akan menjangkau bisnis Anda di mana saja. Tetapi ingat, Anda perlu datang ke kota tersebut. Anda perlu mengunjungi tim Anda. Nah, itu akan membuat lebih kuat. Karena kalau Anda bisa bertemu, ya, Anda bisa hadir di sana, betul-betul Anda lagi membangun leadership di kota tersebut, menduplikasikan diri Anda, ya teman-teman. Online, sosial media adalah fasilitas untuk membangun bisnis Anda lebih besar lagi. Tapi leadership bisa dibangun lewat offline, lewat Anda bertemu langsung kepada grup-grup Anda, kepada jaringan Anda, kepada leader Anda, ya, sehingga bisnis Anda akan betul-betul pondasinya sangat kuat. Anda betul-betul manfaatkan semuanya, ya, yang Tuhan ciptakan di dunia ini. Oke teman-teman, selamat pagi, sampai jumpa pagi besok. Terima kasih, sukses untuk kita semua.